Autofan Indonesia jalan-jalan lagi. Kali ini ke arah Sumatera, naik Hyundai New Creta, dan kita bakal nyobain dua versi, yaitu yang basic dan paling penting adalah ngetes yang pakai mesin turbo di varian N-Line. Supaya teman-teman bisa bayangin, kira-kira butuh nggak sih beli yang turbo atau cukup varian biasa aja? Kalau gitu simak videonya, selamat tonton Autofan Indonesia. Karena berangkatnya bareng sama banyak teman-teman media yang lain, kita mulai giliran pakai yang varian Prime dulu kali ya. Oke, untuk sesi pertama kita itu nyobain Hyundai Creta yang Prime dulu. Jadi yang versi basic, bukan yang versi N-Line maupun N-Line Turbo. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Creta itu sekarang dibagi beberapa varian. Jadi ada basic, ada N-Line. Basic sendiri dari mulai ada Active, Style, Trend yang kayak gitu-gitu, sampai Prime seperti ini. Terus ada juga yang N-Line itu ada yang non-turbo, ada juga yang turbo gitu. Jadi ini adalah versi basic yang paling tinggi, yaitu Prime. Sebenarnya secara teknis itu nggak ada bedanya sama sekali sama yang versi sebelumnya. Jadi dia masih pakai mesin 1500 cc Smartstream, non-turbo, transmisinya IVT yang modelnya tuh CVT tapi pakai rantai, dan lain-lainnya tuh sama persis. Setup suspensinya juga sama persis. Tapi ada satu fitur yang di-update di versi facelift ini, yaitu adalah Adaptive Cruise Control yang punya fungsi stop and go juga. Jadi kalau di versi kemarin itu kan nggak ada. Nah, sekarang di sini udah ada, dan dia cukup pinter juga untuk dipakainya nih. Ketik bisa atur jarak dalam beberapa level. Kita bisa kombinasiin antara Adaptive Cruise Control sama Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist di sini. Jadi akhirnya lengkap juga gitu. Kalau kemarin kan kerasa agak nanggung, dia bisa Lane Keeping, bisa Lane Following, tapi nggak ada adaptifnya. Sekarang udah ada dan bisa sampai berhenti, teman-teman. Jadi ya, Creta Prime ini walaupun mungkin secara teknikal nggak terlalu banyak bedanya, tapi secara fitur berkendara lumayan bertambah dan kepake. Ada satu hal lagi yang sebenarnya juga diupdate dari Hyundai Creta itu. Walaupun sederhana nih ya fiturnya, tapi kepake adalah fitur auto climate-nya. Auto climate itu kan biasanya kita pencet langsung nyebrot AC-nya seada-ada dan malah ganggu ya. Jadi jarang kepake sih kalau gue pribadi. Nah, di sini auto climate-nya itu bisa kita setel dalam 3 level. Tuh, 1, 2, 3, dan dia si fan speed-nya itu akan menyesuaikan pilihan kita tuh, mau level 1, 2, 3. Kalau makin kecil ya makin pelan gitu, nggak akan nyebrot-nyebrot amat. Oke, masih di Creta Prime yang facelift. Sebenarnya untuk duduk di belakang ini nyaris nggak ada perbedaan sama sekali sih sama yang pre-facelift, karena pada dasarnya Creta sendiri udah punya kabin yang cukup lega-lega karena pilarnya dia relatif tegak daripada rival-rivalnya, nggak pakai landai-landai ke belakang. Jadi duduk belakang pun tetap roomy, headroomnya masih banyak walaupun ada panoramic sunroof yang segede gini. Udah gitu duduknya juga masih enak, walaupun sebenarnya sandarannya ini fix ya, nggak bisa di-recline lagi ke belakang. Di posisi segini tuh udah maksimal. Meski sebenarnya sudut nyendernya sih udah cukup enak untuk jalan-jalan jauh kayak gini. Tapi ya kalau bisa dikit lagi disandarin tuh kayaknya bisa lebih enak lagi gitu teman-teman. Walaupun balik lagi udah cukup. Terus bangkunya sendiri untuk didudukin udah cukup empuk-empuk, cukup suportif, walaupun agak ngelos dikit nih, kurang dikit dari si kelek kaki gitu teman-teman. Ini kurang nyampe dikit banget, tapi segini overall udah cukup suportif. Selain itu di belakang kita juga dikasih lagi ventilasi AC yang individual, walaupun suhunya sih ngikutin sama yang di depan. Dan yang gua cukup notice ternyata ketika duduk di belakang ini, speakernya si Creta itu walaupun audionya Bose gitu ya, di belakang kerasa kurang Bose gitu, malah memang ternyata Bose-bosan mah di depan gitu, lebih kerasa bulat, nyebarnya enak, sementara di belakang ya agak sedikit berkurang gitu rasanya, entah kenapa tuh teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan ke Lampung, dimana ini kita berangkat sama teman-teman media yang lain juga. Ada Mobil 123, ada Karmudi, dan ini juga ada orang Meladin, gue juga baru kenal, nggak tahu dia katanya Helmi, oh iya. Nih, seru juga ternyata orangnya teman-teman. Tapi pada intinya sih apa yang dipunya New Creta di varian Prime ini udah cukup banget sebenarnya. Dari tambahan fitur kayak Adaptive Cruise Control yang bisa sampai pelan, ada auto climate levelnya juga. Sementara head unit sama instrumennya juga pakai curve panel baru yang fungsinya macam-macam dan lengkap. Apalagi varian ini juga punya Blue Link buat ngatur banyak banget fungsi, termasuk nyalain mobil atau AC dari jauh lewat koneksi handphone.
Dan banyak lagi yang bisa diatur dari si Bluelink ini. Jadi fitur baru dan fitur bawaan yang dulu dikemas dengan tampilan yang sekarang kayak gini, mestinya bakal sangat mudah diterima mata ya. Menurut teman-teman gimana nih? Setelah nyebrang ke Bakauheni, giliran kita cobain yang versi N-Line dan spesifik varian mesin turbo. Gimana rasanya? Nah, kalau yang satu ini adalah series yang cukup spesial dari sebuah Hyundai Creta karena dia benar-benar baru, pakai mesin yang juga baru, serta pakai transmisi yang juga baru. Kalau yang sebelum-sebelumnya sama yang Prime tadi kita cobain, itu kan dia naturally aspirated 1500cc, sementara yang ini 1500cc turbo pakai transmisi 7 speed. Yang mana mungkin kalau kita dengar format itu agak mirip ya sama si saudaranya juga yang dari Korea, yaitu Kia Seltos. Tapi gue juga nggak tahu apakah ada sedikit perbedaan dari mappingnya atau segala macam. Gue belum bisa memastikan, tapi yang pasti emang format itu sangat-sangat mirip dan memungkinkan memang seragam dengan si Seltos gitu. Terus si versi turbo ini tentunya hanya ada di varian N-Line ya teman-teman, yang bodinya tentunya berbeda juga. Dalam artian ada beberapa pernak-pernik yang kayak grill, bumper belakang, bumper depan, dan beberapa aksesorinya itu jauh berbeda dengan yang versi basic. Terus apa rasanya sih mesin 1500cc turbo ketika kita ceplok di bodi kereta ini? Jadi boleh gue bilang si mesin ini tuh bisa mengakomodir orang-orang yang seneng bentuknya kereta, comfortnya kereta, tapi pengen sedikit lebih beringas, sedikit lebih bertenaga lagi ketika nyetirnya. Dan ini bisa cukup memuaskan sebenarnya, karena kalau kita bejek misalnya gitu, walaupun mode drive-nya masih standar atau smart, itu dia jauh-jauh bahkan lebih responsif daripada mesin yang non-turbo. Dan walaupun ada sedikit lag, sedikit banget ya ketika kita mau berakselerasi itu agak nunggu dulu sedikit, baru dia tiba-tiba ngedorong. Tapi kalau udah di gigi tinggi, dia tuh bener-bener laju, tiba-tiba kenceng aja. Karena ini untuk mencapai 120, 150 itu tuh bukan hal yang sulit gitu untuk si mesin turbo di bodi kereta ini. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita bejek dari gigi 1, 2, 3, 4 itu cukup rapat-rapat rasionya, tapi dari 5, 6 itu udah panjang-panjang napasnya, bahkan tadi lari-lari lebih dari 150 aja belum mentok giginya, RPM-nya juga masih relatif di 3000-4000-an. Terus kita juga masih bisa pindahin ke mode sport, yang mana kita bisa pindahin manual giginya dari shifter atau dari pedal shift sini. Dan itu membuat si mobil ini, rasa lag-nya tadi yang gue ceritakan bisa lebih terobati lagi karena lebih responsif nih. Nah, ada memang sedikit tetap, tapi ini lagi ngeri sih, lagi hujan, tapi ya kurang lebih itu yang bisa gue ceritakan teman-teman. Tenaga dari N-Line Turbo ini bolehlah dibilang memuaskan, karena ternyata emang larinya bisa pole juga. Meski memang secara handling gak ada adjustment apapun. Kalau teman-teman yang berekspektasi dengan suspensi sporty yang stiff, di sini tuh nggak kayak gitu. Bawaannya kereta menurut kita sih condong ke arah comfort, nggak sepresisi HR-V gitu. Meski pada akhirnya, rasio antara nyaman dan handling kebilang oke banget, apalagi buat di dalam kota. Selain mesin dan transmisi, versi turbo ini juga ternyata punya perbedaan minor secara teknikal, yaitu di bagian roda nggak sekedar pakai kaliper merah, melainkan ventilated disc brake depan ini sedikit lebih besar juga untuk optimalin pengereman dari mesin yang emang lebih kencang. Sementara soal aksesorinya, antara N-Line biasa dan N-Line Turbo itu seragam. Ada lubang-lubang angin di bumpernya, pakai spoiler, output mufflernya juga 2 beneran, bukan sebatas hiasan, peleknya 18 inch, serta setirnya 3 palang. Fiturnya juga nambah lagi kok, ada blind spot view monitor yang kalau ngesen otomatis keluar view samping belakang di instrumen. Udah ada kamera 360 juga, pakai jok elektrik di sisi driver, bagasinya elektrik, serta dia punya tema interior jauh lebih sporty, mulai dari jok sampai trim-trim yang banyak banget aksen merah. Nah, dengan rentang harga yang teman-teman bisa lihat di sini, antara varian Prime, N-Line non-turbo, dan varian N-Line Turbo, kira-kira bakal lebih cocok yang mana nih? Kalau dari kita sih soalnya kelihatannya Prime cukup jadi sweet spot ya. Tapi semua ini tergantung kebutuhan teman-teman. Silahkan ceritain dan diskusi di kolom komentar. Thank you udah nonton Auto Fun Indonesia. Kami Arvendi pamit. Caps!